Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harijan Maulana, NIM 63030201182. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan investasi guna untuk mencukupi tugas akuntansi manajemen. Untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ini yaitu berisi tentang pengertian investasi, jenis investasi, metode penilaian investasi. Ada 3 ya. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut seputar jenis-jenis investasi dan cara berinvestasi, ketahuilah bahwa investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Bisa dipahamkan? Dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya, tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja seorang berusia sedang 25 tahun. 25 tahun itu tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan seseorang yang sebut saja seorang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan orang berusia yang sudah 50 tahun. Itu sudah sangat beda sekali. Berdasarkan tujuannya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu tentu beda strategi dan instrumen investasinya. Lanjut ya. Jenis investasi berdasarkan tujuannya. Oke, kita mulai dari investasi yang pertama, yaitu tadi apa? Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini berlangsung antara kurang dari 1 tahun hingga 3 tahun saja. Sebagai contohnya, seorang pemuda berusia 25 tahun berniat untuk menikah 3 tahun ke depan, maka dia membutuhkan dana segar untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang tidak murah. Mengingat akan kebutuhan itu, maka pemuda tersebut disarankan untuk berinvestasi di instrumen rendah risiko dalam artian memiliki fluktuasi nilai yang stabil, likuiditas yang tinggi hingga mudah dikonversikan dalam bentuk cash, serta bisa menghasilkan pendapatan tetap. Beberapa instrumen yang disarankan untuknya adalah depositur, reksadana pasar uang, atau surat utang negara jangka pendek. Beberapa instrumen yang bisa dipilih untuk investasi jangka panjang antara lain logam mulia, reksadana saham, hingga properti. Nah, baik. Ketika akan melakukan investasi, seseorang investor perlu mempertimbangkan dan memperkirakan tingkat keuntungan dan risiko yang akan diperoleh. Karena ini itu justru akan menimbulkan beberapa hal-hal. Suatu investasi dikatakan layak jika investasi tersebut menguntungkan untuk investor. Untuk menilai kelayakan suatu investasi diperlukan sebuah penilaian yang disebut metode penilaian investasi.
Metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi yang perlu kamu ketahui, setidaknya ada 5 jumlah metode penilaian investasi yang bisa dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi. Metode tersebut memiliki rumus perhitungan yang berbeda-beda. Kelima metode tersebut adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu net present value. Net present value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu NPV berkaitan dengan nilai waktu uang karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV ada 2 hal penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Jika nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Gitu ya. Oke, yang kedua yaitu payback periode atau PP. Payback periode adalah metode penilaian investasi yang sederhana. Payback periode adalah metode yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hal perhitungannya dinyatakan satuan waktu, tahun, atau bulan. Nah, rumus dari payback periode itu sendiri nilai investasi sama kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian investasi tersebut layak dilakukan, investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada ARR atau Average Rate of Return. Nah, ini disebut juga Financial Statement atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penelitian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Nilai average rate of return menyatakan persentase laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut semakin menguntungkan. Baik, kita lanjut yang keempat, yaitu ada internal rate of return. Nah, selain average rate of return, ada pula internal rate of return atau yang disingkat menjadi IRR, yaitu adalah metode penelitian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa yang akan mendatang. Bisa dipahami kan? Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR
lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR lebih kecil daripada modal awal, investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu ada Profitability Index atau bisa disingkat dengan PI. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Nah, sebentar. Kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dari kelima metode, NVP disebut sebagai metode penelitian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk mengambil keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat-sangat teliti. Sebentar ya. Metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya, seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus gasnya tidak sama. Sementara itu, metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang. Padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam ketika kita itu berinvestasi. Nah, bagi teman-teman, yuk investasi sekarang agar makin cuan. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangan, baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Ketika itulah perlu dipertimbangkan dengan bijak dalam hal memilih metode terbaik. Nah, rencanakan investasi dengan matang agar memberikan hasil yang sangat maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman guna untuk mencukupi tugas dari akuntansi manajemen. Nah, untuk kelebihan untuk kejelasan selanjutnya itu bisa Anda cari di buku ataupun di media-media lain yang di sana itu sangat-sangat luas sekali tentang pendalaman tentang bagaimana cara kita itu berinvestasi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang belum memenuhi apa yang ada di pikiran Anda atau apa yang sedang Anda pikirkan untuk mencangkup dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk ada beberapa hal yang belum dijelaskan, mungkin dapat ditanyakan kepada saya untuk selanjutnya, yaitu bisa menuliskan apa yang belum Anda paham dan apa yang masih melingkar-melingkar di otak kepala Anda itu
yang ingin ditanyakan kepada saya bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, baik, saya Muhammad Farid Jidan Maulana, NIM 30302101182, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.